silakan duduk. Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan bimbingannya hingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat. Ya. Baik ya, adik semua. Oke, kita ya dulu. Suruh oke. Semangat. Oke. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran, terlebih dahulu kita doa dulu. Saya persilakan satu orang untuk kita dalam doa. Kevin, saya persilakan. Teman-teman dan bapak guru, adalah kita berdoa menurut saya dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik ya, terima kasih kita sudah doa bersama. Oleh itu sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya persilakan kita untuk maju. Tanah Tuhan di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia ku bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, dan dulu absen dulu ya. Hadir Pak. Ica, Hadir Pak. Citra, Hadir Pak. Maroka, Hadir Pak. Andi, Hadir Pak. semua hadir? Hadir. Oke, terima kasih banyak. Baik ya, pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang pembentukan kelompok sosial di dalam masyarakat ya. Pembentukan apa? Kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Baik ya, sebelum kita memulai, mungkin saya bisa menanya kepada anak sekalian, apa yang dimaksudkan dengan kelompok sosial? Oke. Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan sosial. Baik, kita memberikan aplaus. Baik, berikut coba berikan salah satu contoh kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Ya, oke. Contohnya itu seperti kelompok arisan, dan juga Kelompok apa lagi? Tepuk tangan sudah bro. Baik. kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok arisan, kelompok karang taruna, dan kelompok PGRI. Baik, kita memberikan aplaus. Baik ya. Yang berikut akan kita melihat di depan memahami objek data. Yang pertama itu memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. Yang kedua, mengenal tentang terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. Yang berikut,
menjelaskan berbagai macam pengelompok yang sosial dalam masyarakat dalam pendekatan sosiologis, menjelaskan konsekuensi pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis, melakukan analisis terjadinya pengelompokan sosial masyarakat dari sudut pandang menentukan, ya, saling apa? Menentukan. Kelompok apa lagi yang kamu tahu? Ya, kelompok arisan, kelompok apa lagi? Kelompok tani. Kelompok tani, ya. Nah, dalam bertani orang apa bergotong royong untuk mengerjakan apa? Kebun. Ya. Kelompok apa lagi? Nelayan. Kelompok apa lagi? Negeri. Nah, kita berikan aplaus dulu. Masih semangat? Semangat? Ya, kita mendengarkan mata pelajaran sosiologi, kita harus apa? Semangat? Baik, kita lanjut. Ya. Jadi keterkaitan dan ketergantungan antara manusia dengan yang lain mendorong manusia untuk membentuk satu kelompok. Ya. Contoh kelompok di dalam kelas ini tuh. Kelas apa? 12 IPS. Ya, 12 IPS. Ya. Antara kamu saling apa? Membutuhkan. Dan mungkin apa kita tidak saling membutuhkan. Contoh seperti Ica dengan siapa? Andi. Ya, misalnya Ica saling tidak bisa bantu kok. Itu membutuhkan. Membutuhkan. Baik, yang berikut di dalam berkelompok harus ada interaksi, ya. Apa? Interaksi. Atau apa? Social interaction, ya. Apa? Interaksi sosial, ya. Di dalam berinteraksi itu bisa ada nilai dan norma, ya. Dalam kelompok bisa ada nilai dan norma. Nilai itu apa? Ya, segala sesuatu yang dianggap baik benar, ya. Nilai, ya, nilai. Ada nilai, ada norma. Norma apa? Tambah. Norma. Ya. Norma. Coba. Norma itu apa? Norma itu aturan. Ya, aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Yang pertama pada norma apa? Agama. Yang kedua, norma apa? Hukum. Yang ketiga, norma norma kesusilaan. Yang keempat, norma istiadat atau apa? Ada istiadat apa? Baik, yang berikut ada apa syarat daripada kelompok sosial, ya. Yang pertama itu apa? Memiliki apa? Kelompok sosial itu apa? Memiliki apa? Interaksi. Interaksi itu apa? Interaksi. Ya. Coba kan? Tapi interaksi itu kita bersosialisasi dengan apa? Orang lain. Yang kedua, baca. Pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Ya, pihak yang berinteraksi dia mendefinisikan dirinya sebagai Anggota kelompok. Berarti kamu ini mendefinisikan bahwa kamu adalah kelas 12 mendefinisikan. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi mendefinisikan oleh orang lain sebagai Anggota kelompok. ya, orang lain adalah mendefinisikan mereka ini kelas berapa? 12. Ya. Kelas apa? 12. Yang berikut, ciri daripada apa? Kelompok sosial. Coba siapa bisa baca yang pertama? Kelompok sosial. Ciri yang pertama? Saya Pak. Ya. Kelompok sosial adalah suatu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Ya. Kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata. Ya. Nyata itu apa? Real. Iya toh? Fakta. Contoh seperti apa? Fakta. Ya, contoh seperti kita dalam ini kan kelompok nyata toh? Iya. Kelompok formal. Nah, kelompok formal itu kelompok yang punya pada hukum yang jelas, ya.
ya, punya badan hukum yang jelas, punya apa struktur organisasi yang jelas. Yang kedua, ya, Tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. ya, tiap anggota kelompok ya merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Ya, nilai itu apa? Segala sesuatu yang dianggap baik, benar, dan apa salah. Norma itu segala apa? Aturan ya, aturan yang di dalam masyarakat. Kalau tanpa norma hidup kemana? Tanpa norma. Tidak beraturan. Ya, tanpa norma apa hidup tidak beraturan. Kita percaya atau tidak? Yang ketiga, ya. Tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasarkan status dan perannya. Tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasarkan apa? Status dan perannya. Status kita seorang apa? Ya, status kita adalah seorang pelajar. Yang berikut. Saya Pak. Ya. Tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Tiap apa? Anggota kelompok punya apa? Peran yang Peran berbeda. yang berbeda. Ya, sosial kita itu punya peran yang berbeda. Ya. Yang berikut. Saya Pak. Ya. Tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggota. Ya. Tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur pada peran anggota. Ya. Di dalam berkelompok itu ada apa? Ada norma. Norma itu apa? Aturan. Yang berlaku di dalam apa? Masyarakat. Baik, yang berikut ada 3 gambar sana. Ya. Sudah lihat gambar? Sudah. Oh, coba siapa bisa apa yang menganalisa gambar ya gambar coba satu orang ya sama-sama Ida Farida ya Ada beberapa orang anak yang sementara bermain. ya ada apa beberapa orang anak yang sedang apakah mereka itu kelompok tidak Kelompok. kenapa dikatakan kelompok tidak Karena lebih dari satu. ya Karena lebih dari satu orang. ya kelompok itu lebih dari apa satu orang Satu orang. kita memberikan kelompok itu kelompok itu lebih dari satu orang ya. Kevin kelompok apa lagi yang lebih dari satu orang Kelompok arisan ya kelompok apa lagi adik ya kelompok nelayan yang berikut kelompok petani yang berikut ya kita memberikan pause dulu. Jadi ada juga apa proses sosial manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrat tidak dapat hidup tanpa orang lain. Ya. Jadi manusia hidup itu harus apa dengan orang lain, saling membutuhkan, ya, saling berinteraksi, ya, satu sama lain. Yang berikut, ada juga faktor-faktor apa pembentukan sosial. Nah, kita lihat di gambar sana, ya kita juga di gambar ada faktor-faktor pembentukan apa kelompok sosial. Yang pertama, kepentingan yang sama itu maksudnya bagaimana? Banyak dosa kepada arogan. Yang berikut, sana kedua, peralihan darah atau keturunan yang sama. peralihan darah atau keturunan yang sama. Ya, contoh seperti begini ya, Anda pergi kuliah di, ya misalnya di apa? Di Jawa, ya di Jawa. Ya, di Jawa. Ya, di Jawa Anda membentuk apa suatu paguyuban. Ya, paguyuban apa mahasiswa Riau yang ada di Jawa. Karena masih ada hubungan. Darah. Ya, Iya Pak. klan. Dia namanya apa? Klan. Tentang keturunan darah. Jadi itu apa yang mengatur apa dengan apa keturunan darah? Satu nenek, obat kakak adik, mama kakak adik itu keturunan darah. Iya Pak. Beda dengan apa kelompok yang tidak beraturan.
Kelompok yang tidak beraturan seperti apa? Yang tidak beraturan yang kamu lihat di dalam masyarakat. Contohnya Ya. kalau seandainya ada mahasiswa di Jawa atau di luar Flores, mereka membuat satu perkumpulan orang-orang Flores. Walaupun mereka tidak memiliki, walaupun mereka bukan keluarga, tapi mereka membuat perkumpulan. Ya, misalnya orang Flores, ya. Orang Flores itu apa? Mereka pergi ke Jawa sana, ya, misalnya mereka kuliah, mereka buat satu perkumpulan. Ya. Contoh, Pak Guru dulu, ya kuliah di Kupang, ya. Di Kupang, ya, kami membentuk satu organisasi, ya. Namanya organisasi apa? Himpunan, Himpunan Pelajar Mahasiswa yang Rorongada yang ada di Kupang. Baik, yang berikut. Ada juga beberapa kelompok, ya. Ada paguyuban, ya, paguyuban, ada pertambayan. Ada kelompok primary group, secondary group, ya. Kelompok primer dan kelompok apa sebutnya? Kelompok primer, ya. Kelompok primer itu seperti, ya, kelompok primer, ya, misalnya di dalam keluarga, ya, yang mempunyai apa? Ikatan batin yang sangat apa? Ya, atau primer atau primary group, secondary group, ya, atau apa? Kelompok apa? Sekunder. Kelompok sekunder itu kelompok yang berada di luar, ya, yang berada apa? Di luar. Termasuk baik kelompok apa? Sekunder. Ada juga kelompok formal, ya. Ada kelompok formal, ya. Formal. Contoh seperti apa kelompok formal? Angkat tangan. Formal. Ada non formal toh? Ya. Kelompok formal seperti apa? Ya, sekolah. Ya, sekolah. Kan mereka apa dulu? Kelompok formal seperti sekolah. Kenapa dikatakan formal? Karena dia mempunyai hukumnya yang jelas. Ya, mempunyai barang hukum apa yang jelas? Ya. Lanjut. Baik, Pak Guru sudah menjelaskan. Di situ ada apa? Saya bagi LKPD ini untuk kalian berdiskusi, ya, berdiskusi. Kita bagi berapa kelompok? 4 kelompok, ya. 4 kelompok yang saya sudah share ke grup kemarin, ya. Anda langsung sama-sama untuk membentuk kelompok. Saya bagi, ya, bagi kertas, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian langsung bentuk, ya. Ya, perhatikan. Akan belajar materi sosial. Halo adik-adik semua, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan belajar materi sosiologi, ya, dengan membahas kelompok sosial, pengertian, ciri, jenis, dan juga contohnya. Tonton terus ya video ini. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kelompok sosial? Ternyata ada beberapa pendapat dari para ahli tentang definisinya. Yang pertama dari Joseph ataupun anggotanya sendiri secara keseluruhan. Pendapat yang kedua yaitu dari Suryono Sukanto. Kelompok sosial adalah suatu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berkaitan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan akan saling mempengaruhi. Dari dua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, di antara individu-individu tersebut akan timbul hubungan yang lebih erat dan perasaan yang sama serta pola perilaku yang sama pula. Hubungan yang dihasilkan dalam setiap kelompok sosial biasanya bersifat timbal balik. Perlu digarisbawahi ya adik-adik,
bahwa tidak semua kumpulan individu layak disebut sebagai kelompok sosial. Terdapat beberapa ciri tertentu agar suatu perkumpulan bisa disebut sebagai kelompok sosial. Ciri-cirinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi aktif. Kesadaran dari setiap individu dalam kelompok sosial bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok tersebut sehingga ia akan aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Yang kedua, kesamaan yang dimiliki anggota. Misalnya, setiap individu memiliki nasib serupa, kesamaan tujuan hidup, dan cita-cita yang sama. Kesamaan karakter fisik, ideologi politik, ataupun persamaan lainnya akan mempererat ikatan antara individu dalam kelompok sosial. Ciri yang ketiga yaitu adanya struktur organisasi. Dalam sebuah kelompok sosial terdapat sebuah struktur tersendiri. Hal ini memungkinkan setiap anggota untuk mendapatkan peranan, fungsi, dan bahkan kedudukan yang jelas. Misalnya kalian di sekolah seperti OSIS. Ciri yang keempat, adanya kegiatan yang dilakukan bersama. Adanya aktivitas bersama yang dilakukan oleh semua anggota, dengan demikian akan tercipta. Ciri yang kelima, yaitu telah terbentuk selama jangka waktu tertentu. Sebuah kelompok tidak bisa disebut sebagai kelompok sosial jika baru saja terbentuk dalam beberapa hari. Hubungan antar individu dalam kelompok haruslah telah terjalin dan berlangsung selama beberapa tahun, bulan, atau minggu. Ciri yang keenam yaitu ikatan yang erat antar anggota kelompok. Dalam kelompok sosial, apabila seorang individu mengalami sebuah kejadian yang mengakibatkan dampak tertentu, perilaku individu lain dalam kelompok juga akan terpengaruh. Kemudian ciri yang terakhir yaitu yang ketujuh, memiliki peraturan atau norma. Setiap kelompok sosial pastinya memiliki tujuan. Peraturan tersebut tentunya memiliki tujuan yang tegas dan harus ditaati oleh setiap individu demi tercapainya tujuan bersama dari kelompok dan juga tujuan pribadi. Nah, sekarang kita akan masuk pada jenis-jenis kelompok sosial yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelompok sosial terorganisir dan tidak terorganisir. Kita bahas terlebih dahulu dari kelompok sosial terorganisir yang terbagi jadi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok dasar. Kelompok dasar adalah kelompok berukuran relatif kecil yang dibentuk karena adanya tujuan untuk melindungi para anggotanya dari tekanan negatif kelompok besar yang telah mapan. Sebagai contoh, kelompok penjagaan yang muncul di suatu kampung ketika kampung tersebut mulai muncul tindakan kriminalitas. Yang kedua, kelompok besar dan kecil. Besar kecilnya suatu kelompok bisa ditentukan dari jumlah anggota dan beban tugasnya. Sebagai contoh, untuk kelompok besar yaitu Persatuan Guru se-Indonesia. Lalu dari kelompok besar tersebut dibentuk kelompok kecil lagi yaitu kelompok panitia reuni guru. Yang ketiga, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer memiliki ciri hubungan erat antar anggotanya. Secara fisik antar anggota saling berdekatan, adanya ikatan emosional, dan memiliki solidaritas yang tinggi. Contohnya adalah keluarga dan kerabat dekat. Sedangkan kelompok sekunder memiliki ciri hubungan yang tidak erat dan biasanya didasari keterikatan karena pekerjaan atau profesionalitas. Misalnya, seorang karyawan yang terikat kontrak oleh direktur suatu perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Kemudian in-group dan out-group, sering juga disebut sebagai kelompok dalam dan kelompok luar. Ketika seseorang menyebut kami, ia bagian dari kelompok itu. Dan ketika seseorang menyebut mereka, ia bukan bagian dari kelompok itu. Sebagai contoh, seorang kepala desa mengatakan, kami akan membangun irigasi yang baik untuk warga atau mereka. Kami yang dikatakan kepala desa merujuk pada kepala desa itu sendiri dan juga anggota dari organisasi desa yang ia bina, sedangkan mereka merupakan warganya. Paguyuban dan patembayan. Kelompok paguyuban memiliki ikatan batin yang murni dan kedekatan emosional yang tinggi, seperti organ manusia yang diciptakan untuk saling membutuhkan. Contohnya, keluarga dan kerabat dekat. Kelompok paguyuban memiliki ikatan yang mekanis, didasarkan atas visi bersama, misalnya komunitas. Baik, tadi kita sudah perhatikan video depan. Per kelompok kamu mendiskusikan, ya, video yang kamu tayangkan. Silakan, saya beri kesempatan 20 menit ya, 25 menit untuk berdiskusi.
beri kesempatan. Ya. Saya beri kesempatan untuk berdiskusi. Saya kasih nilai, ya. Pak Guru tidak kasih nilai, harus proaktif. Ya. Harus berani mengemukakan pendapat, ya. Semua harus aktif, ya. Kevin aktif, ya. Ada link yang saya kirim tuh, ya. Ada link saya kirim. Nanti sebentar kalau habis diskusi saya akan mempersilahkan ya 2 kelompok untuk maju ke depan. Ya, tapi satu-satu dulu. Nanti kelompok yang berikut kita nanti di harus proaktif, ya. Harus berani mengemukakan pendapat, ya. Namanya kita belajar sosiologi harus apa? Semangat. Sosiologi. Semangat. Itu ada lagi yang kamu share kemarin, ya? Yang sebentar nanti saya beri kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi, ya. Bisa toh? Itu ada bedanya tuh, di depan satu kaki saya gitu. Namanya karena sosial. Tidak bersuara. Lingkungan. 15 menit lagi, saya silakan. 15 menit lagi. Makunan, ya, menjelaskan. Atau membahas tadi apa? 3 yang tadi. Makunan apa? Sudah berapa ya? Ada ya, bisa ya. Tidak ada kelompok, ya. Nanti hari ini 2 kelompok yang mau presentasikan, ya. Nanti pertemuan berikut 2 kelompok yang presentasi. Baik, yang mau pertama kelompok mana? Saya berikan kelompok 1 saja, Pak. Baik. Begini, salah satu, ya, memberikan kamu harus memberikan kesimpulan dari hasil diskusi tadi.
Bisa toh? Oke. Ini bisa dari kelompok lain bisa. Bisa dari kelompok lain untuk apa? Menyimpulkan hasil diskusi kelompok tadi. Ya. Baik, waktu saya cabut karena sudah kurang lebih 25 menit. Baik, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Ya. Silakan boleh depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau akan mendefinisikan dari video tersebut yang sudah tergambar tadi di depan. Langsung saja kepada pematerinya. Baik, silakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Saya di sini sebagai pemateri akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akan mendeskripsikan tentang pengertian daripada kelompok sosial. Secara umum, kelompok sosial merupakan satu realitas sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di dalamnya. Jadi kelompok lain tidak bisa mendengar dari kelompok ini yang mempresentasikan. Namun secara ringkasan, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. 2. Hakikat kelompok sosial. Hakikat kelompok sosial terdiri atas 2. Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Adapun ciri-ciri dari kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial adalah suatu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. 2. Tiap anggota kelompok merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. 3. Tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial yang karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasar status dan peranannya. 4. Tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. 5. Tiap kelompok sosial memiliki norma-norma melakukan kelakuan yang mengatur peran anggota. Ciri-ciri lain dari kelompok sosial yaitu 1. Partisipasi aktif. Partisipasi yang dimaksudkan dengan partisipasi aktif adalah keterlibatan dalam suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung di lapangan. 2. Kesamaan yang dimiliki anggota. Yang dimaksudkan dengan kesamaan yang dimiliki anggota adalah merupakan keterlibatan anggota dalam berbagai kegiatan, baik yang menyangkut kewajiban maupun hak-hak anggota. 3. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat berapresiasi dan membantu anggota atau organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan. 4. Kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. 5. Telah terbentuk selama jangka waktu tertentu. Telah terbentuk dalam jangka waktu tertentu. Suatu kelompok tidak bisa didirikan, suatu kelompok tidak bisa dinyatakan kelompok sosial apabila baru terdiri atas beberapa hari. Suatu kelompok sosial dikatakan kelompok sosial apabila sudah
maupun tidak tertulis Astagfirullah. norma juga sering disebut sebagai suatu kaidah yang berlaku untuk mengatur setiap perbuatan manusia. Baik, kita berikan foto. Baik, ya pekerjaan mereka. Mungkin ada yang menanggapi? Kami sama silakan menanggapi dari hasil diskusi mereka. Ada yang menanggapi? Kesempatan diberikan, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok. Apa fungsi kelompok sosial di dalam masyarakat? Apa fungsi kelompok sosial di dalam masyarakat? Ya, jadi kelompok itu untuk apa? Mencapai tujuan bersama. Kita memberikan apa itu? Kelompok dua mau mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Kelompok dua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang tadi diberikan kelompok kami, di mana kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan pengamatan yang telah ditonton tadi dari video. Di mana saya Sri Sugandi selaku moderator, Anissa Haris sebagai pemateri, Andi Rosdiati dan Miskal sebagai penulis. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya sebagai materi akan menjelaskan apa yang tadi kita tonton di layar. Yang pertama, kelompok sosial. Suatu realita sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena sebagai besar kegiatan manusia karena sebagian besar kegiatan manusia berlangsung. Faktor kebutuhan kelompok sosial di mana karena adanya kepentingan yang sama, hakikat kelompok sosial terjadi karena satu, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia dan sekelilingnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Ciri-ciri dari kelompok sosial yang pertama, partisipasi aktif adalah kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan terkait pemerintah dalam kehidupan bangsa dan bernegara demi kepentingan bersama. Yang kedua, karena memiliki persamaan yang dimiliki anggota, misalnya setiap individu memiliki nasib yang sama, kesamaan tujuan hidup, atau cita-cita yang sama. Yang ketiga, karena adanya kegiatan yang dilakukan bersama. Yang keempat, melakukan suatu tujuan dan kegiatan yang sama. Baik, kita memberikan aplaus kepada mereka. Baik, saya silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke. Baik, untuk hari ini kelompok 1 dengan kelompok 2 yang nanti di pertemuan kedua kelompok 3 dan kelompok apa untuk apa? Presentasi. Baik ya, dari semua diskusi ini nanti saya akan ambil kesimpulan. Ya, kesimpulan bahwa kelompok sosial kumpulan individu yang mendiami suatu tempat yang mempunyai tujuan yang sama. Ya, contohnya seperti kelompok arisan, ya, kelompok nelayan, kelompok tani, ya. Baik, dari fungsi kelompok sosial bagi individu itu sebagai makhluk sosial, kita harus paham proses terbentuknya kelompok sosial. Kelompok sosial dibentuk karena adanya sekelompok orang yang saling berinteraksi, ya. Ada sekelompok orang yang saling berinteraksi. Baik, sudah paham? Sudah paham sampai sini? Saya pikir untuk pertemuan kita kali ini kita cukup dulu. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf bila ada kata yang salah, ya jangan simpan dalam hati. Ya. Oke, baik, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kita doa dulu ya. Ya. Agar kita sampai ke tempat tujuan, ya.
dengan apa? Selamat. Dan kita berdoa Al-Fatihah. Ini Kevin, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita ulang bersatu. Said Jamal. Aliran